Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wa qabla an nabda'u dirasatana al-yawm ay dirasatul lughatil arabiyyati fi hadha al-yawm hayya bina nabda'u bi qira'atil basmalah jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita lanjut ke materi, sebelum saya akan membahas tentang materi pelajaran kita pada saat ini di halal yaum. Jadi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lafaz Bismillahirrahmanirrahim di sini yakni dakhilan min lughatil arabiyyah, jadi termasuk dalam kategori bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Indonesianya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi perlu diketahui bahwasanya sebelum kita belajar qabla an nabda'u dirasatil lughatil arabiyyati fi hadzal yaum, jadi sebelum kita belajar tentang bahasa Arab hari ini, perlu diketahui bahwasanya di setiap lafaz Bismillahirrahmanirrahim, jadi ada beberapa perubahan harkat. Ya, jadi ada beberapa harkat yang memang laisa min harkatil asli. Yani fi hadhihi lafzah, bukan harkat asli, arti bukan baris asli dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini juga terkait tentang pembelajaran bahasa Arab yang selanjutnya nanti. Ya, jadi perlu diketahui dalam pembelajaran bahasa Arab, jadi kita akan membahas ada beberapa kaidah-kaidah al-qawaidul lughatil arabiyyah, yakni al-ilmu nahwi was sarfi. Ya, jadi termasuk dalam kategori ilmu nahwu dan sharaf dalam bahasa Arab. لماذا ندرس قواعد اللغة العربية وعلم النحو كعلم النحو والصرف في اللغة العربية. Jadi kenapa kita harus belajar tentang kaidah ilmu nahwu dan sharaf dalam pelajaran bahasa Arab? Lianna la nastati'u an nasna'u kalimat bil lughatil arabiyyah idza lam nafham wa lam namhar an qawaid ilmu nahwi wasarfi, tentang kaidah-kaidah ilmu nahwu. Jadi kita tidak akan mampu untuk berbicara wa nasna'ul kalimat bisdamil lughatil arabiyyah. Kita tidak akan mampu untuk membuat kalimat dengan menggunakan bahasa Arab idza kana la nastati'u aw la nata'allamu awwalan an ilmi nahwi wa ilmu sarfi. Jadi kita tidak mempelajari pertama kalinya yaitu terkait tentang ilmu nahwu dan sarf. Dan dalam pembahasan bahasa Arab juga kita membahas yang paling utama yaitu ahammu minhum, yakni al-ma'na min al-lughatil arabiyyah, al-ma'na min al-lughah al-arabiyyah atau min kulli lafzin. Setiap lafaz fil lughatil arabiyyah. Jadi setiap lafaz dalam bahasa Arab itu kita mempelajari makna atau bisa dikatakan dalam bahasa Indonesianya itu arti dari bahasa Arab. Jadi contohnya di sini adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ini memiliki kaidah nahwu. Jadi ada di dalamnya terkait tentang qawaid ilmu nahwi was sarfi. Jadi fiha misalan ini lafaz bismillah. Jadi aslul lafz min bismillah ini ismun wa limadza yuhraku bi harakatil kasrah. Kenapa diharkatkan dengan harakat kasrah? Lafz bismillahirrahmanirrahim lianna dakhilu harful jarri fihi, karena masuk padanya yaitu huruf jar. Mana huruf jar? Yaitu lafaz ba. Apa makna ba di sini? Adalah maknanya artinya dengan. Ismi, apa makna ismi di sini? Artinya nama. Allah maknanya Allah. Maka di sini kan diharkat kasrah karena majrurun bi harfil jarri. Jadi itu kaidah. Ya hada. Dzalika qawaidul lughatil arabiyyah. Jadi itu termasuk kaidah dalam bahasa Arabnya Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dia berharkat kasar? Karena masuk huruf jar. Kenapa masuk huruf jar harus harkat kasar? Karena fungsi huruf jar termasuk membaris bawahkan akhir kalimat isim. Makanya dikatakan huruf jar itu termasuk amil jar, amil yang membaris bawahkan isim. Kemudian Allah, begitu pun seterusnya. Allah ini jatuh sebagai mudhafun ilaih dari lafaz ismi. Kita ketahui ismi di sini termasuk mudhaf.
Ya, mudhaf kenapa mujarrad min al tanwin. Ya, kemudian Allahi mudhafun ilaih. Nah, itu. Jadi itu beberapa contoh tentang qawaid ilmu nahwi. Apa sih yang dinamakan dengan ilmu nahwu? Sebagaimana yang telah kita pelajari. Ya, jadi sebelumnya dari kelas-kelas sebelumnya, kelas 1 dan kelas 1 aliyah yang tamat kemarin, bahwasanya ilmu nahwu ilmu bi usulin yu'rafu biha awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Ya, jadi ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas terkait tentang bi usulin asal kalimat. Yu'rafu biha awakhiril kalimi, dengannya kita tahu harakat akhir, penyebab harakat akhir suatu kalimat itu berubah, lafzan atau takdiran, mungkin karena ada amil atau lapas yang bekerja untuk membaris ataskan, atau takdiran atau dikira-kirakan. Nah, makanya sebelum kita memulai di sini, saya memberikan pemanasan sedikit terkait tentang bahasa Arab. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita tidak hanya sekedar membahas tentang arti, akan tetapi kita juga harus membahas tentang masalah kawaid ilmu nahwi wa kawaid ilmu sorfi. Tetapi kita fokuskan untuk pembahasan saat ini, kita membahas tentang ilmu nahwu saja dulu. Karena dalam ilmu nahwu itu banyak kaidah-kaidah yang memang belum kita pahami. Jadi kita sambilan nanti pembelajaran qiraah, kemudian istima', kemudian pembelajaran maharatil kalam. Jadi kalian harus berdiskusi dan seterusnya kita masuk ke pembahasan maharatul kitabah. Jadi kalian menulis beberapa tugas-tugas yang memang harus kalian kerjakan di rumah. Ya, jadi di sini kita mulai dengan menyebut nama Allah. Itu arti secara bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa arti bismi? Bismi artinya dengan menyebut nama. Allahi artinya itu nama zat Allah. Ar-Rahman itu nama sifat yang pertama, yang maha pengasih. Kemudian Ar-Rahim nama sifat Allah yang kedua, itu maha penyayang. Baik, kita lanjut untuk pelajaran saat ini, melanjutkan ke pembahasan. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang al-bayanatu syakhsiyah. Ya, jadi saya bahsu al-dirasatil lughatil arabiyyah bi tahtal mawdu' al-bayanatu syakhsiyah, dengan judul al-bayanatu syakhsiyah. Ma ma'na al-bayanatu syakhsiyah? Ya, jadi wa kama tara, sebagaimana yang kalian lihat bahwasanya ada maknanya di bawah slide ini. Al-bayanatu syakhsiyah artinya kartu identitas. Jadi mana yang dinamakan sebagai kartu identitas, yaitu kartu yang menunjukkan jelas identitas seseorang. Ya, jadi identitas itu artinya jati diri yang ada pada diri seseorang, itu namanya identitas. Makanya al-bayanat itu sebenarnya artinya bayan. Bayan itu penjelasan. Jadi membuktikan bahwasanya untuk kejelasan asyakhsiyah seseorang. Makanya di sini dalam bahasa Arab al-bayanatu syakhsiyah diartikan kartu identitas, yaitu menjelaskan jati diri seseorang. Itu. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, al-bayanatu syakhsiyah. Al-ula katanya. Jadi yang pertama, kartu identitas yang pertama yang akan dibahas adalah di talibin, yaitu kartu identitas milik seorang siswa. Ya, jadi talibin, kita menggunakan talibin bukan talibah. Kalau perempuan siswi, kita bisa menambahkan tak marfu'ah di belakangnya menjadi talibah. Ismuhu namanya. Ya, jadi ismuhu bukan menggunakan ismuha, tapi ismuhu namanya siapa? Laki. Saiful Hadi. Nah, namanya di sini adalah Saiful Hadi. Nah, jadi terkait tentang ini kita akan membahas kartu identitas yang pertama kali dimiliki oleh seorang siswa. Bagi seorang siswa, ismuhu nama siswa yang dimaksud adalah Saiful Hadi. Jadi dijelaskan di sini. Namanya adalah Saiful Hadi. Bihazihil bitaqah. Jadi pada pembahasan terkait tentang kartu ini. Jadi maksudnya apa? Kartu identitas di sini. Jadi bitaqah itu maknanya kartu identitas. Ya. Kartu identitas, al-bayanatu syakhsiyah juga kartu identitas, tapi di al-bitaqah syakhsiyah, tapi bitaqah itu juga artinya kartu atau tanda identitas diri seseorang. Kemudian ta'rifu min huna, jadi engkau akan mengetahui ta'rifu.
Jadi secara literal artinya ta'rifu, engkau akan tahu, min huna, dari sini. Jadi kita akan mengetahui dari sini, seolah-olah maksudnya seperti itu, anna, bahwasanya madrasatuhu, jadi sekolahnya, haknya ini kembali kemana? Kembali ke Saiful Hadi. Jadi madrasatuhu, sekolahnya si Saiful Hadi. Nama sekolahnya apa? Madrasatun Hukumiyah. Ternyata dia sekolah di madrasah hukum, jadi sekolah negeri hukumiyah. Jadi kita nanti bisa tahu apa bahasa Arab dari sekolah negeri sama sekolah swasta. Nah, jadi sini perhatikan, saya ulang sekali lagi, al-bayanatu syakhsiyah, kartu identitas al-ula yang pertama, li talibin, untuk seorang siswa, ismuhu Saiful Hadi, siswa yang dimaksud adalah Saiful Hadi, bihadzihil bitaqah, jadi terkait tentang kartu ini. Maka ta'rifu, engkau akan mengetahui min huna, dari sini. Jadi dari zan sini, anna madrasatuhu, ini bahwasanya sekolahnya, madrasatuhu, jadi sekolah daripada Saiful Hadi, sekolahnya di mana? Madrasatul Hukumiyah, di sekolah negeri. Ternyata si Saiful Hadi sekolah di sekolah negeri. Tabi'atun, yang bernaung di Wizarati Syu'uni Diniyah, Kementerian Agama. Jadi walaupun dia sekolah negeri, tapi tetap dia bernaung di Kemenak. Jadi bukan di dinas di sini sekolahnya ternyata. Jadi bisa dikatakan sekolahnya bisa saja MAN negeri. Ya, jadi sekolah negeri hukumiyah katanya di sini, sekolah negeri. Jadi al-bayanatu syakhsiyah, al-bayanat itu kartu identitas seseorang. Al-ula yang pertama, talib untuk siswa, ismuhu Saiful Hadi, namanya Saiful Hadi, hadhil bitaqah, pada kartu ini. Kemudian ta'rifu min huna, engkau akan mengetahui, kita akan mengetahuinya dari sini, bahwasanya sekolah Saiful Hadi itu nama sekolahnya sekolah negeri. Tabi'atun, yang bernaung di Wizarati Syu'uni Diniyah, di Kementerian Agama. Dan yang kedua, kita lanjut, al-bayanatu syakhsiyah, kartu identitas yang kedua adalah talibah. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada tak marbutah. Ya, jadi ada tak marbutah yang kemudian lil talibah, kalau laki lil talibin, kalau perempuan lil talibatin. Ya, kita tahu kalau ada tambahan ini maka sudah pasti itu menunjukkan tak, menunjukkan muannas. Arti muannas di sini adalah bahwa dia termasuk perempuan, siswi. Jadi kita bukan artikan lagi siswa tapi siswi. Ismuha. Nah, jadi lihat perbedaannya. Kalau laki itu ismuhu, kalau perempuan ismuha, namanya siapa? Nurul Hidayah. Namanya adalah Nurul Hidayah. Bihadzihil bitaqah. Ya, jadi terkait tentang kartu yang menjelaskan ini, maka ta'rifu, jadi dari kartu itu engkau akan mengetahui, katanya, anna madrasataha, bahwasanya sekolahnya madrasatun ahliyah. Ya, kalau si Nurul Hidayah di sini sekolah di sekolah swasta, berarti ahliyah ini maknanya swasta, hukumiyah itu maknanya negeri. Ya, kemudian lihat perbedaannya, lihat sama hu. Kalau dia menggunakan hu, berarti itu maksudnya laki-laki, ismuhu. Kalau kita maksudkan laki-laki, kemudian tidak ingin menyebut namanya, pengen menyebut namanya, ataupun tidak, maka ismuhu, namanya, kita menggunakan itu. Kalau perempuan menggunakan ismuha. Ya. Nah, jadi di sini dia sekolah, katanya di sini madrasatul ahliyah, si Nurul Hidayah itu sekolah di sekolah swasta, tabi'atun li muassasati Darul Ulum. Nah, jadi kalau dia itu bernaung di Yayasan Darul Ulum, ya. Jadi Yayasan Darul Ulum. Dari sini, ya, pembahasan ini bisa kita ketahui identitas seseorang dari kartunya. Bisa juga dari kartu seseorang, atau bisa kita mengenal seseorang itu dari ta'arufan. Kita bisa melihat kartunya, karena tidak mungkin kita langsung minta kartu sama orang yang baru saja kita kenal, kemudian tiba-tiba minta kartu, kan itu mengkhawatirkan. Artinya orang pasti heran, ini mau apa? Nah, ini dia mau kenalan atau mau cari nomor saya, kan gitu. Nah, baik, kita lanjut ke pembahasan berikut. Ya, slide-nya belum muncul. Nah, jadi di sini kita bisa melihat welcome. Kita lihat lagi al-kalimat, makna dari. Jadi pembahasan penjelasan di atas
Jadi ada beberapa makna yang kita dapatkan. Al-mufradat, makna al-mufradat. Jadi apa arti dari mufradat? Ya, jadi arti mufradat di sini adalah kosakata. Jadi artinya di sini kosakata dalam bahasa Indonesia, kosakata apa? Kosakata bahasa Arab. Jadi kita perlu mengetahui maknanya. Jadi karena kita tidak mungkin akan mengartikan suatu lafaz atau lafaz alladzi yasna'u kalimat al-lughah al-arabiyyah yang menggunakan kalimat yang berbahasa Arab, kemudian wala nafhamu wala na'lamu an ma'nahu, dan kita tidak mengetahui maknanya juga, maka la nastati' wa nasna'u kalimat, jadi kita tidak akan mungkin juga bisa membuat kalimat bil lughatil arabiyyah dengan menggunakan bahasa Arab. Atau mungkin nufassirul kalimat, ataupun mungkin menafsirkan sebuah kalimat. Ya, untuk menentukan itu, jadi untuk menafsirkan dan mengartikan itu kita butuh menghafal tahfizul makna min kulli mufradatil lughah arabiyyah, menghafal setiap arti dari bahasa Arab tersebut. Baik, jadi yang pertama al-kalimat. Nah, jadi al-kalimah, jadi ini kalimah artinya kata. Jadi perlu diketahui sebelum kita lanjut, kalimah ya, kalimah itu artinya kata, makna itu arti, itu maksudnya. Jadi arti, makna itu artinya arti. Maka di sini al-mufradat itu kosakata, maka kalimah itu kata. Apa bahasa Arabnya kalau kalimat dalam bahasa Indonesia? Bisa kita katakan kalam atau al-jumal, ya, jumalun, bisa seperti itu, atau kalamun. Kalam itu artinya dalam bahasa Indonesia kalimat. Kalau kata dalam bahasa Arabnya itu al-kalimah. Kalimah dalam bahasa Indonesianya itu kata. Kalau kalam dalam bahasa Indonesianya itu kalimah. Makanya di sini kata bukan kalimah. Kemudian makna. Yang pertama al-madrasatul hukumiyah. Kita ketahui tadi bahwasanya madrasah hukumiyah itu artinya sekolah negeri. Kemudian yang kedua bitaqah. Nah, tadi di sini identitas. Identitas ternyata artinya bitaqah itu identitas syakhsiyah, pribadi. Ya. Jadi saya lihat yang tadi ternyata bitaqah syakhsiyah itu artinya identitas pribadi. Kemudian kalau kita ingin menanyakan tentang nama lengkap, maka kita bisa menggunakan nama ismu kamilik. Dan di sini apa nama lengkap, misalkan seperti itu. Nah, maka di sini kita bisa gunakan kalimat ini. Al-ismu bil kamil. Jadi nama sempurna, nama lengkap, al-ismu bil kamil katanya. Kemudian jenis kelamin apa? Al-jinsu, tanggal lahir, dan bahasa Arabnya itu tarikhul milad. Jadi ini perlu dihafal. Kemudian tahun pelajaran as-sanatu dirasiyah, tahun pelajaran. Dan sekolah swasta apa tadi? Al-madrasatul ahliyah. Kita bisa mengetahui sekolah swasta. Kemudian kartu identitas dalam bahasa Arab itu bayanatu syakhsiyah. Kemudian nomor induk, raqmut tasjil itu dalam bahasa Arabnya. Tempat lahir itu makanul milad. Kemudian alamat unwanun, ya, yang menggunakan isim nakirah, tandanya itu ada tanwin. Kemudian selatan al-junubiyah. Ya, jadi ini beberapa kosakata yang terdapat di dalam di dalam slide ini yang memang harus kita pahami. Ya, jadi harus kita hafal. Jadi wajib alaina nahfazu kullal mufradat allazi wajada fiha. Jadi yang terdapat padanya, yang terdapat di dalam ini, dalam slide maksudnya. Maka di sini kenapa Pak Guru bilang perlu kita membahas, perlu penghafalan tentang mufradat ini, karena dalam mufradat bahasa Arab itu dengan menghafalnya kita bisa mengetahui ya makna dalam setiap kata yang menggunakan bahasa Arab. Hanya perlu sedikit-sedikit untuk belajar bahasa Arab. Jadi kita targetkan 1 hari cukup 3, itu nggak masalah ya. Yang penting kita menghafal bahasa Arab. Atau kita bisa menggunakan 1 kalimat. Misalkan kita hanya pengen unwan, misalkan alamat, menggunakan unwan, cukup 1 harinya unwanuka. Jadi di mana alamat rumah, misalkan seperti itu, kita bisa menggunakan itu. Ya, jadi kita bisa menggunakan itu. Kemudian as-sanatu dirasiyah, tahun pelajaran berapa sekarang misalkan. Ya, kamis sanatu dirasiyah, tahun pelajaran berapakah sekarang, kita bisa menggunakan ini. Ya,
Jadi itu cukup untuk mufradat, dan ini saya harap atau siswa semuanya menulis dan tolong dihafal ya, supaya nanti pembelajaran selanjutnya kita bisa menggunakan pembelajaran ini lagi, kita bisa mengetahui maknanya lagi tanpa harus melihat kosakata yang ada di slide ini. Jadi kalian usahakan tulis, kemudian hafal di rumah setelah belajar ini. Ya, nanti Pak Guru akan kasih waktu untuk menulis. Baik, kita lanjut ke pelajaran seterusnya. Nah, sekarang kita melihat dari kata yang tadi. Ya, jadi al-madrasatul hukumiyah. Nah, ini yang dinamakan madrasatul hukumiyah, sekolah negeri. Jadi al-madrasah berarti al-madrasah. Ma makna al-madrasah fi hadhihi al-lafz? Ya, apa makna madrasah pada lafaz ini? Al-ma'nahu yani sekolah, matalan. Ini maknanya adalah sekolah. Ya, itu contoh al-madrasah. Nah, jadi al-madrasah berarti di sini ada dua kalimat. Artinya dua kata. Yang pertama ada al-madrasah, sekolah, al-hukumiyah, hukum. Itu artinya negeri, berarti sekolah negeri. Kemudian al-madrasatul ahliyah, kedua ada sekolah, kemudian al-ahliyah artinya sekolah swasta. Seperti yang ada di slide ini ada beberapa gambar. Sekolah negeri mana? SMA negeri 2. Kita bisa mengetahuinya dari nama di belakang sekolah tersebut, negeri. Sama ini juga madrasah ahliyah. Nah, jadi begitu. Jadi ini simpel saja, jadi tidak perlu Pak Guru jelaskan. Cukup ini untuk menguatkan ingatan kalian. Kenapa Pak Guru tampilkan slide bersama gambarnya, supaya ingatan kalian bisa kuat. Ya, jadi kalau ingatan kalian kuat, maka untuk berbicara dan menggunakan bahasa Arab itu pun akan mudah. Tapi sebelumnya perlu diketahui bahwasanya untuk berbicara, ya, jadi berbicara natakallam bil lughatil arabiyyah, jadi sebelumnya, jadi qablahu wajib alaina an nadrasu an qawaidi ilmi nahwi. Ya, jadi kita harus belajar tentang kawaid atau kaidah tentang ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu itu penting, yaitu yang paling pertama dulu. Jadi masalah ilmu sorof nanti setelah menguasai ilmu nahwu, jadi nggak masalah, itu dulu ada ilmu nahwi. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, untuk slide berikutnya al-qiraah. Nah, nama al-qiraah, jadi di sini ditunjukkan oleh gambar orang sedang membaca. Bisa diketahui maknanya membaca. Qiraah, makna qiraah yaitu membaca. Ya, al-qiraah. Ya, jadi seperti Quran itu bacaan, asal katanya itu qara'a yaqra'u qira'at. Quran. Nah, jadi di sana, jadi itu termasuk masdar. Ya, masdar qiraah itu bacaan. Qara'a yaqra'u Quran. Wa maqra'an fa huwa qari'un wa zaqa maqru'un. Yaqra' la taqra' maqra'an miqra'un. Dan qiraah bacaan. Qiraah artinya membaca di sini. Asal katanya qiraah. Ini kita lanjutnya. Nah, sekarang kita bahas identitas bitaqati syakhsiyah. Ada identitas pribadi. Jadi identitas pribadi sebagaimana yang telah kita ketahui, identitas pribadi di sini bitaqati syakhsiyah. Nah, jadi kita bisa melihat ya, ada beberapa kalimat yang menggunakan bahasa Arab. Jadi kita akan mengetahuinya kalau kita memahami makna ya, makna min kulli lafzin al-lugha al-arabiyyah di sini. Jadi makna ana, kemudian abdu, kemudian ar-razzaq. Jadi di sini adalah sebuah nama, kita bisa mengetahui, dan ana artinya saya, Abdul Razzaq adalah Abdul Razzaq. Jadi kita ulang. Jadi bitaqatu syakhsiyah katanya di sini. Sebenarnya asy-syakhsiyah, syakhsiyati. Nah, jadi ada alif lam di sini. Maaf Pak Guru lupa menuliskan. Nanti kita perbaiki. Bitaqatu syakhsiyah. Jadi identitas dia. Ya. Ana, saya Abdul Razzaq. Jadi di sini dikatakan saya adalah Abdul Razzaq, artinya nama saya. Ya. Nama saya ana thalibun. Jadi di sini Abdul Razzaq memperkenalkan diri karena ini pertemuan pertama, jadi kita harus perkenalan. Itu kan sebenarnya ta'aruf.
Jadi kalau pelajaran kita di pondok dulu sebelum kita belajar, ya kita perkenalan memang ta'arufan. Makanya kita kadang maju ke depan, kemudian berbicara uridu an ata'arrafu nafsi amamakum, kemudian kita menyebutkan ismi Dian Kusuma wa ana min qaryati Cekudaya wa ismu abi Skurdin wa laisa kadzalik dan wal akhar dan seterusnya ya. Jadi kita bisa menggunakan ini. Ana Abdul Razak, saya adalah Abdul Razak. Ana talibun, saya seorang siswa. Min tullab, nah ini jamak dari talib, dari siswa as-saful awal kelas 1 minal madrasati sanawiyah, di sekolah sanawiyah artinya Islamiyah MTS Islam hukumiyah tapi negeri, MTS Islam negeri, sekolah SMPI negeri, jadi sekolah menengah ya. Jadi sekolah yang pertama atau MTS Madrasah Sanawiyah Islam negeri, madrasah artinya sekolah, Sanawiyah yang kedua, Al-Islamiyah yang kedua. Kenapa dikatakan yang kedua? Karena di sini ada sekolah yang pertama itu SD dulu. Dan Al-Islamiyah itu Islam, dan hukumiyah itu negeri. Wa unwanul madrasah, nah alamat sekolah di sini. Jadi unwanul madrasah Syari'u Ahmad Dahlan. Jadi alamat sekolah di sini adalah Jalan Ahmad Dahlan, Rokmu 69 di sini bahasa Arab ya. Ini penggunaan bahasa Arab, angkanya menggunakan bahasa Arab, nomor 69 Tuban, di Tuban, Jawa Syarqiyah, Jawa Timur. Baiti dan rumah saya, katanya Abdul Razak, kan rumah saya ba'id anil madrasah, jauh dari sekolah. Jadi dia memperkenalkan diri, namanya Abdul Razak, dia seorang siswa kelas 1 di MTS Islam negeri, dan tempat sekolahnya yaitu Jalan Ahmad Dahlan nomor 69 Tuban, Jawa Timur. Dan rumahnya katanya di sini jauh dari sekolah, jauh dari sekolah. Dan unwanul baiti, dan alamat rumahnya yaitu Gang Kenari RT 6 RW 2. Itu saja ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silahkan kalian bertanya, ya nanti Pak Guru jawab satu persatu insyaallah. Yep, sanantaqil ila darasatil akhar. Kita akan lanjut ke pelajaran selanjutnya. Nah, jadi di sini ada lanjutan dari qiraah yang tadi ya. Jadi lanjutan dari qiraah yang tadi, sanastawir raqmun 14 falain parang, nomor 14 parang. Hazihi hiya bitaqati syakhsiyah, dan ini dia adalah identitas pribadi, kartu identitas pribadi. Kemudian wahazihi, nah ini kita mulai dari sini lagi. Hazihiya, dan ini adalah bitaqati syakhsiyah, identitas pribadi untuk perempuan. Wahazihi khairun niswah, dan namanya yang sebelah ini adalah khairun niswah, yang tadi itu namanya Abdul Razak. Kalau yang ini namanya khairun niswah ya thalibatun mahirun, dia adalah seorang siswi mahiratun, yang pandai, arti mahirah ya. Jadi mahirah itu artinya pandai, dia menggunakan tak. Jadi kalian perhatikan di sini pembahasan ilmu nahwu terkait masalah ini. Jika dia menggunakan tak, jadi ya, maka ia termasuk dalam kategori isim muannas ya, muannas namanya. Tak di sini termasuk dalam tak marbutoh yang menunjukkan muannas ya. Inilah fungsi qawaid ilmin nahwi wa sharfi. Jadi nafhatu an qawaid ilmin nahwi wa sharfi, kita membahas tentang ilmu nahwu dan sharaf supaya apa? Likai nastati'u an nakhtalifu bainal kalimat, supaya kita bisa membedakan antara kalimat al-awwal wal kalimatul akhar dengan kalimat yang lainnya.
Apa katanya di sini? Nini adalah namanya khairun niswa. Ia thalibatun, dia adalah seorang siswi. Mahiratun, ya yang pandai. Ia thalibatun min thalibatis shaffil awal, dia termasuk salah seorang siswi dari siswi kelas 1 min madrasatil al-falah, di sekolah al-falah ats-tsanawiyatul islamiyah. Sekolah al-falah, nama sekolahnya ats-tsanawiyah al-ismiyah al-islamiyah, jadi sekolah sanawiyah. Sama yang tadi itu MTS Islam, MTS Islam al-falah. Jadi ini nama sekolahnya al-falah. Ya, dan kita lanjut. Ya, jadi di sini bentuknya ada beberapa gambar. Perbedaannya raqmut tasjil. Nah, jadi di sini sebagaimana yang kita lihat mungkin di fil mufradatil fil mufrad yang tadi, jadi pada mufradat yang tadi, pada kosakata yang tadi, jadi kita tidak melihat raqmut tasjil, jadi wala nara'u raqmut tasjil, yakni al-mufradat dan raqmut tasjil. Ya, jadi kita tidak bisa melihat tentang mufradat yang terkait tentang raqmut tasjil. Ma makna min raqmut tasjil? Ya, ma makna? Ya, limadha naqulu raqmut tasjil? Jadi kenapa kita mengatakan raqmut tasjil? Raqmu makna raqmu nomor, tasjil itu induk. Ya, maka jika kita gabung menjadi raqmut tasjil. Ya, jadi kita bilang ya, raqmut tasjil wa hadza al-mufradat wa hadza al-mufradat al-lughah al-arabiyyah, dan ini termasuk kosakata bahasa Arab. Ya, jadi kita harus memahami ini dan kita harus menghafal ya. Kalau kalian ingin bisa berbahasa Arab, maka kalian harus menggunakan raqmut memahami maknanya bahasa Arab. Kemudian yani wa'awid lisanik, biasakan lisanmu ayyatakallam atau ayyatahadats biistikhdamil lughah al-arabiyyah, untuk berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Karena law la tatakallam aw la tatahaddas aw la tu'awwidu lisanika biistikhdamil lughah al-arabiyyah kulla yawm ma'a asdiqaik, kalau kalian tidak membiasakan lisan kalian untuk berbicara menggunakan bahasa Arab dengan kawan kalian, maka fala tastati'u an tatakallam, kalian tidak akan bisa berbicara biistikhdamil lughah al-arabiyyah dengan menggunakan bahasa Arab. Walaupun kalian ini fahimtum, memahami, wa mahartum, dan kalian semua mahir, pandai untuk fasirul lughah al-arabiyyah al-kalimat al-kalam al-jumal biistikhdamil lughah al-arabiyyah, kalimat yang menggunakan atau kata yang menggunakan bahasa Arab. Walaupun kalian pandai, tapi kalian tidak kemungkinan tidak mungkin bisa berbicara ya. Karena kalau berbicara bahasa Arab kita harus membiasakan lidah kita untuk menggunakan bahasa Arab. Baik, yang pertama itu raqmut tasjil al-awwal, itu artinya nomor induk. Kemudian yang kedua bayanatus syakhsiyah, sebagaimana yang tadi, itu kartu identitas. Ini ditunjukkan ada seorang anak kecil yang menunjukkan kartu identitas dirinya, kartu tanda pengenal ya. Jadi Kia ini kalau yang kecil biasanya punya Kia, yang besar atas yang sudah balik setelah lulus aliyah itu KTP namanya. Ini Kia. Nah, nomor induknya yang di sebelah atas 3205 05 28 12 12 0002. Nah, ini termasuk NIK, nomor induk. Raqmut tasjil bayanatus syakhsiyah, artinya kartu identitas ya. Nah, jadi di situ. Baik, kita lanjut slide-nya. Dan sudah ditunjukkan tadi bahwa yang maksud raqmut tasjil itu nomor induk, kemudian nah itu identitas pribadi katanya, bitaqatus syakhs. Kemudian di sini nah silahkan nanti kalian kerjakan, ada tadribatu alal qiraah, jadi latihan yang terdapat pada qiraah yang di atas. Qiraah ini ada tadribatu alal qiraah, mana latihan yang ada pada qiraah ini. Mana dia qiraah yang di atas? Tribun
Jadi latihan yang pertama, kul sahih. Jadi sebut, tuliskan sahih atau kul, katakan benar, sahih dengan lambang shad ya, dengan lambang shad. Au khata, kalau dia salah menggunakan lambang kha. Artinya di sini kul bisa saja kalian nanti kalau di buku itu tulis, bukan katakan. Nah, nanti kalau kalian sebut baru mengatakan. Yang tulis huruf shad ya. Jadi jika lafzuhu sahih, jika lafaznya itu benar, kemudian tulis lafaz huruf kha. Jadi in kana lafzuhu khata'un, jika lafaznya salah, wasahil khata'an, kemudian benarkan kalau seandainya lafaz yang salah di sini ya, benarkan dia. Nah, contohnya yang pertama al-ibarah. Jadi ungkapan yang pertama yaitu baitu Abdur Razzaq qaribun anil madrasah, tadi yang sudah kita bahas tadi. Rumah Abdur Razzaq qaribun anil madrasah. Sebenarnya di sini rumah Abdur Razzaq ba'idun anil madrasah. Makanya di sini dikatakan khata, salah. Maka kalau khata taruh huruf kha. Mana yang benar? Yaitu Abdur Razzaq ba'idun anil madrasah. Ini benarkan dia. Kalau seandainya di sini salah. Tapi kalau dia benar, maka tidak usah ditaruhkan at-tashih, karena nama tashih di sini adalah membenarkan. Ya, jadi kalimat yang benar kalau dia salah, tapi kalau dia benar tidak usah. Ya. Baik. Nah, jadi di sini sudah, berarti sampai di sana dulu pertemuan kita hari ini. Ya, jadi selamat belajar dan selamat melaksanakan tugasnya. Dan kemudian untuk hari ini supaya lebih berkahnya, hayya nakhtatim dirasatana al-yawm ya bikiraatil hamdallah jami'an, alhamdulillahi rabbil alamin, syukran ala ihtimamikum wa afwan ala al-khata, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.